Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast sehat dan saat ini sudah ada narasumber kita Ibu Heni Setiawati AMK SKMMM sebagai pengelola program kanker pada seksi penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Kita mau menyapa Ibu Heni dulu. Selamat pagi Ibu Heni, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik Mbak Fitri ya. Iya betul. Nah jadi kali ini kita sudah di podcast sehat. Tapi per hari ini podcast sehat sudah berubah nama, yakni jadi Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Oke. Ngomong-ngomong Bingka, ini sebentar lagi kan mau Ramadan nih ya Bu ya. Iya benar sekali. Kayaknya Bingka ini menjadi salah satu khas pada bulan Ramadan. Apakah Ibu suka bingka? Suka sekali. Rasanya manis ya? Iya, semanis Ibu. Waduh, Mbak Fitri bisa aja. Iya, sebelumnya nih mungkin para penonton juga ada yang belum kenal sama Ulun, Bola. Boleh Ulun sambil memperkenalkan diri, Bu? Boleh Mbak. Tapi mau sambil berpantun nih. Siap, silahkan. Penonton boleh? Boleh. belum ya, boleh sahutiakan ya. Boleh lah. Oke, hari Minggu dicari kasturi. Kasturinya kadada, adanya iwak wadi. Hendak juga ulun banyak yang menyayangi. Perkenalkan, nama ulun Fitriani. Mudah-mudahan berkat perkenalan tadi yang kada tahu jadi tahu, yang kenal dengan ulun mudah-mudahan tambah sayang lah. Amin. Ya, langsung saja kita ke pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas seputar Hari Kanker Sedunia. Iya. Nah, untuk Hari Kanker Sedunia ini diperingati setiap tahun pada tanggal 4 Februari. Untuk tahun 2024 ini temanya adalah Close the Care Gap, Together We Challenge Those in Power. Iya. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih jauh, kita mau tahu dulu nih Bu, apa sih makna dan arti dari tema tahun 2024 ini? Iya, terima kasih ya Mbak Fitriani. Jadi temanya sudah disebutkan tadi ya, Close the Care Gap, Together We Challenge Those in Power. Jadi maknanya ini adalah pada tahun ini kita berupaya untuk menutup semua kesenjangan, baik itu dalam hal informasi bagi pasien atau hak-hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cara bersama-sama kita dengan para pemimpin, para stakeholder, para pemangku kebijakan untuk membuat strategi bagaimana penanggulangan kanker di Indonesia sehingga mencapai suatu tujuan, yaitu Indonesia sehat bebas kanker, yaitu. Iya, jadi memang arti dan makna dari tema tahun 2024 ini juga sangat bermakna sekali ya Bu ya. Iya, benar sekali. Kemudian mungkin dari kita ada yang masih belum mengerti ya, apa sih kanker itu, kemudian apakah kanker ini bervariasi sih Bu? Oh iya, baik. Sebelumnya kita memahami dulu ya Mbak Fitri ya. Jadi pada prinsipnya setiap tubuh manusia itu mengalami yang namanya regenerasi sel. Nah, jadi setiap ada satu sel yang mati, maka akan digantikan oleh sel lain, satu sel lainnya yang baru gitu. Nah, namun pada kasus kanker ini, apabila ada satu sel yang mati, maka akan digantikan oleh satu sel yang mana sel ini abnormal. Dia dapat memperbanyak diri, menggandakan diri secara tidak terkendali. Bahkan sel tersebut dapat menyebar ke seluruh tubuh, ke organ-organ tubuh melalui pembuluh darah ataupun pembuluh kelenjar getah bening, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan yang ada di sekitarnya. Makanya itulah yang disebut dengan kanker dan bersifat ganas. Mudah-mudahan kita semakin terbuka ya terhadap yang namanya kanker ini, karena kanker ini bukan penyakit yang main-main ya Bu ya. Iya, benar sekali. Kita juga harus perlu mengetahui nih apa sih penyebab dari kanker ini, supaya kita bisa mencegah, dan tentu saja mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Iya. Jadi sebenarnya penyebab dari kanker itu adalah mutasi gen, yang mana untuk pemicunya yang lebih detailnya itu kita belum tahu ya secara pastinya, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya kanker ini, yaitu faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal itu adalah dari faktor genetik, kemudian dari eksternal itu kebiasaan hidup yang tidak sehat,
kurang berolahraga, kemudian merokok kan juga dapat mempengaruhi tuh terjadinya kanker paru-paru. Nah, jadi setidaknya bisa kita cegah dengan cara menghindari faktor-faktor tersebut. Apalagi kan kalau zaman sekarang ini anak-anak zaman now nih Bu, biasanya suka nongki-nongki, suka minum-minuman yang manis. Nah ini pastinya berpengaruh sekali ya Bu terhadap pemicu dari kanker tersebut. Iya, itu dari faktor kebiasaan hidup ya, gaya hidup. Jadi siokianya marilah kita ini yang masih sehat agar berusaha untuk hidup sehat, hidup secara cerdik ya. Kalau di PTM itu ada namanya slogannya cerdik. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Kemudian rajin berolahraga. I-nya istirahat yang cukup. K-nya kelola stres. Jadi insya Allah kalau kita menerapkan hidup sehat dengan gaya cerdik, insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit tidak menular ya, khususnya kanker ini. Khususnya buat para anak-anak muda nih ya, yang suka sekali mengkonsumsi makanan siap saji, minuman-minuman manis yang sedang marak-maraknya saat ini ya, seperti kopi-kopi dan sebagainya. Karena ini juga salah satu pemicu ataupun penyebab dari kanker tadi ya Bu. Lebih baik makanan sehat aja, makan buah-buahan, sayur-sayuran, jadi dikurangin aja yang makanan siap sajinya. Iya betul. Kemudian bagaimana sih diagnosis dari kanker tersebut? Nah, kalau berbicara tentang diagnosis ini sebenarnya ranahnya ke dokter ya. Jadi kalau ada tanda-tanda gejala untuk kanker, sebaiknya periksa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Nanti untuk dilakukan pemeriksaan, untuk diagnosa nanti kita serahkan kepada dokter yang memeriksanya. Iya betul. Kemudian ketika ada yang sudah didiagnosis terkena kanker, itu biasanya pengobatannya seperti apa sih Bu? Nah itu sendiri tergantung dari tingkat keparahannya. Nah jadi macam-macam ya pengobatannya, ada yang dari kemoterapi, ada berupa obat-obatan dan lain sebagainya. Itu juga sebaiknya kita arahkan ke yang lebih ini ya, pengobatan itu ke dokter, ke dokter. Jadi kalau ada tanda-tanda ke arah kanker, sebaiknya kita periksa aja langsung ke tenaga kesehatan agar bisa mendapatkan tata laksana yang sesuai standar. Iya betul. Nah biasanya kan Ibu selaku pengelola program kanker nih ya, pasti sering bertemu dengan pasien-pasien yang sudah didiagnosis kanker. Nah itu biasanya apakah mereka itu tidak semangat lagi untuk menjalani hidupnya atau bagaimana sih Bu? Iya kebetulan ini untuk megang program ini baru kurang lebih 1 tahun ya saya. Tapi kalau ketemu memang ada pernah ketemu ya, untuk pasien-pasien yang menderita kanker itu tentunya mereka akan merasa memerlukan perhatian dari lingkungan sekitar, baik keluarga atau orang-orang sekitar. Jadi perlu kita memberikan motivasi, dukungan, bisa kita memberikan bantuan, mungkin akses pelayanan dia ke dokter, kita berikan jalan, kemudian kita beri perhatian. Mungkin dia kangen nih kumpul-kumpul sama teman-temannya setelah dia menderita kanker, mungkin sudah jarang, mungkin kita bisa komunikasi dengan teman-temannya. Nanti kita komunikasikan juga dengan teman pejuang kanker tersebut kapan bisa ngumpul-ngumpul bareng. Jadi paling tidak kita melakukan sesuatu hal yang bersifat memberikan semangat kepada si klien itu, pasien itu untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu. Jadi memang perlu sekali ya dukungan dari orang-orang sekitarnya supaya penderita kanker ini menjadi semangat dan termotivasi untuk kesembuhannya ya. Kemudian tadi kan kita sudah bicara juga penyebab dari kanker ini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencegah kanker ini selain dari mengubah pola hidup yang tidak sehat tadi, atau ada hal lain semacamnya Bu? Iya. Jadi untuk
pencegahan tadi sudah kita sebutkan ya, mengubah pola hidup ya dengan cerdik tadi. Kemudian bisa kita mengikuti imunisasi. Nah, sekarang kan ada program pemerintah nih untuk khususnya kanker leher rahim. Itu ada kan program pemerintah imunisasi HPV untuk kanker serviks. Jadi dimulai dari anak SD kelas 5 dan kelas 6. Jadi kita dukung juga program pemerintah untuk imunisasi tersebut. Jadi pencegahannya adalah tentunya dengan promosi kesehatan kepada masyarakat, kemudian deteksi dini, kita screening penyakit kanker secara dini. Kalau kita nih di program PTM ini kanker serviks dan payudara kan ya. Jadi itu kita ada program untuk deteksi dini, ke setiap kabupaten melakukan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Nah, kemudian imunisasi tadi, dan terakhir adalah pencegahannya itu adalah tata laksana apabila ditemukan tanda-tanda, dilakukan tata laksana yang tepat ya, seperti itu. Iya, tapi kenyataannya nih ya Bu ya, apalagi kalau misalnya mohon maaf di kampung-kampung itu banyak ya masyarakat yang masih belum mau diperiksa seperti kanker serviks tadi, kanker payudara. Ini tentunya menjadi kesulitan kita ya. Betul untuk mencegah kanker sedari dini tadi. Ya tentunya juga ini menjadi salah satu momok yang harus kita kita solusikan juga, bagaimana sih untuk mengajak masyarakat supaya mau untuk diajak memeriksakan diri supaya tidak supaya terhindar ya dari kanker serviks, dari kanker payudara tadi juga. Nah, kemudian dari pengalaman Ibu yang ke kabupaten kota tadi, menurut Ibu bagaimana sih kesadaran dari masyarakat sekitar terhadap pencegahan kanker ini? Jadi untuk kesadaran memang masih belum maksimal ya. Jadi perlu kita dorong dengan cara salah satunya acara seperti ini, podcast. Nah, kalau dilihat oleh masyarakat kan dapat meningkatkan kesadarannya akan pentingnya deteksi dini, kemudian meningkatkan pengetahuan. Kalau masyarakat itu mendapatkan edukasi yang benar, yang baik mengenai kanker ini, maka mereka juga akan menyadari itu betapa pentingnya kita lakukan deteksi dini kanker ya, misalnya kanker serviks tadi dan payudara. Jadi kita tahun kemarin itu melaksanakan deteksi dini kan kanker serviks dan payudara dengan sasaran 1.000 orang, Mbak. 1.000 orang. Dan kita melibatkan lintas sektor, lintas program dan lintas sektor. Lintas sektor kita ajak nih Ibu PKK untuk bahasa Banjarnya itu menghayal-hayal warganya, masyarakatnya, sehingga alhamdulillah pada saat kita melakukan screening itu banyak yang berpartisipasi untuk ikut memeriksakan dirinya. Bahkan kami sendiri nih, kami yang berangkat nih, petugas kesehatannya juga ikut memeriksakan diri untuk kanker serviks dan payudara tadi kan melalui metode IVA waktu itu. Kalau sekarang ini ada nih metode HPV-DNA, namun untuk pemeriksaan kanker serviks ya Mbak, deteksi dini kanker serviks itu ada namanya metode HPV-DNA, namun untuk saat ini belum launching lagi di Kalimantan Selatan. Insya Allah tahun 2024 nanti akan launching. Jadi sementara tahun kemarin itu kita masih pakai IVA. Dan ada juga ini metode dengan swab dengan urin, HPV DNA urin itu sudah dilaksanakan oleh Kota Banjarmasin. Sama-sama tujuannya untuk screening kanker leher rahim. Iya, mudah-mudahan masyarakat menjadi sadar juga ya akan pentingnya pencegahan dari kanker ini. Dan apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai individu untuk mendukung pencegahan kanker tersebut? Apakah kita perlu memberikan informasi juga nih Bu kepada orang-orang sekitar, atau mengajak orang-orang sekitar juga untuk memeriksakan diri? Iya, bisa. Jadi kalau ada event-event, kalau ada seminar ya mengenai kanker, baik itu kanker leher rahim, kanker payudara, bisa kita sampaikan informasi itu ke teman-teman kita, ke masyarakat, kita sampaikan. Kemudian kita dukung juga, kita ajak nih, kita dukung program pemerintah mengenai imunisasi, karena itu juga salah satu pencegahan
kanker, khususnya kanker serviks ya. Iya, betul. Kemudian apa sih peranan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam penanganan kanker ini? Iya, dari kita Dinas Kesehatan kita melakukan pelatihan peningkatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan untuk dalam hal deteksi dini kanker baik itu serviks dan payudara. Kemudian kita lakukan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita lakukan deteksi dini di 13 kabupaten kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada momen-momen seperti ini kita himbau nih semua kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan di 13 kabupaten untuk ikut meramaikan, berpartisipasi dengan cara apa? Memasang spanduk Hari Kanker Sedunia. Kemudian kalau ada podcast boleh mengikuti, mengajak ikut podcast. Kalau ada seminar boleh dengan membuat seminar awam seperti itu, karena dari situlah kita Dinas Kesehatan bisa berpartisipasi ya untuk menanggulangi kanker. Iya, kemudian ada juga yang bertanya-tanya mungkin ya, apa sih ciri-ciri dari kanker payudara ataupun dari kanker serviks tadi, supaya kita juga bisa aware ataupun bisa lebih waspada ya. Kalau misalnya ada ciri-ciri tersebut, mungkin untuk sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan memeriksakan diri ya Bu ya. Jadi gini, kalau untuk tanda dan gejala, nah kebanyakan kita ini terabaikan. Jadi kalau sudah ada keluhan baru datang ke fasilitas kesehatan ya. Fasilitas kesehatan sudah ada keluhan. Jadi kadang kita terlambat, datang sudah stadium lanjut. Jadi alangkah baiknya sebelum ada keluhan, kita memeriksakan untuk deteksi dini ya, screening kanker leher, rahim dan payudara 1 tahun sekali ke puskesmas. Untuk screening kanker payudara bisa kita lakukan di rumah. Kita periksakan, namanya sadari periksa payudara sendiri, itu setiap bulan, setiap hari ke-7 setelah haid boleh kita periksa ada ditemukan benjolan atau tidak. Nah, jadi tanda dan gejala itu ada benjolan atau tidak. Kemudian untuk payudara ya, apakah ada perubahan warna, kemudian putingnya tenggelam atau ada kerutan seperti kulit jeruk. Nah, seperti itu bisa kita periksa sendiri di rumah, namanya sadari. Tapi kalau kita periksakan ke puskesmas itu namanya sadanis. Jadi boleh sekalian sama pemeriksaan IVA tadi, kanker serviks tadi, di puskesmas boleh 1 tahun sekali. Oh iya. Ya, dideteksi ya. Kemudian tadi untuk tanda dan gejalanya, mungkin kalau kanker serviks itu yang sudah terjadi itu, kalau dilihat pakai namanya spekulum ya, kalau dilihat itu mulut rahimnya itu seperti seperti bunga kol, kemudian mengeluarkan darah. Nah, seperti itu, tapi itu udah stadium yang ini kan, stadium lanjut. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mendapatkan keluhan-keluhan tersebut, kita rajin untuk memeriksakan kesehatan, khususnya kesehatan serviks kita, kemudian payudara, cukup 1 tahun sekali di puskesmas. Jadi jangan sampai menunggu sudah ada gejala yang berat dulu ya. Kita bisa memeriksakan khususnya untuk kanker payudara tadi, bisa kita periksa sendiri. Boleh, tadi ya, sadari payudara sendiri. Periksa payudara sendiri. Nah, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan sendiri. Untuk kanker serviks tadi bisa dilakukan di puskesmas 1 tahun sekali ya Bu ya. Iya, satu tahun sekali. Bila jadi tidak ada keluhannya. Jadi penting banget nih untuk kita memeriksakan diri, untuk memeriksakan kanker payudara tadi, untuk memeriksakan kanker serviks juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir nih Bu, apa pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia ini? Iya, pesan pentingnya kepada sobat bingkau warna yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di sini yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Pesan saya adalah jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan. Deteksi secara dini kanker dengan perilaku hidup sehat. Dengan slogan kita di
penyakit tidak menular adalah cerdik. Cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok, jangan merokok ya. Kemudian R, rajin berolahraga minimal 30 menit dalam satu hari. Kemudian D, diet yang seimbang, makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang tidak sehat ya. Kemudian I, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Wow. Ya, jadi mungkin, jangan ya. lupa ya untuk menerapkan cerdik tadi, khususnya buat para cewek-cewek nih ya. Ya. Jangan sampai lupa, jangan kada ingat juga untuk memeriksakan diri 1 tahun sekali atau 1 bulan 1 bulan sekali. sekali. Di rumah tadi ya, Ya, sadari. sadari. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya Bu ya. Ya. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih, mungkin penonton ada yang mau bertakun kah? Pinahinip. Kadeda aja lah. Aman, udah jelas. Berarti kayaknya sudah cukup jelas ya pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat gasan kita sabarataan, bisa menambah pengetahuan kita juga seputar kanker tadi ya Bu ya. Dan menambah kesadaran masyarakat juga untuk bisa memeriksakan diri di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih banyak Ibu Heni. Terima kasih juga Mbak Fitri. Iya. Sebelumnya kita juga mau minta tolong nih sama teman-teman semua, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @dinkes_prof_kalsel dan subscribe YouTube kita Dinkes Prof.Kalsel. Jangan lupa di subscribe ya. Dan sampai jumpa kembali di Bingka Warna tadi ya, karena nama baru ini agak canggung Ibu penyebutannya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya di Bingka Warna, bincang kesehatan warga Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.